Keterangan resmi Selama berikut. periode tersebut, Bareskrim Polri beserta Polda Jajaran telah berhasil mengungkap 49.306 kasus narkoba dan menahan tersangka sebanyak 65.572 orang. Dari sejumlah di atas telah dilakukan 1.898 program rehabilitasi terhadap 1.422 kasus, diantara yang 49.000 tadi. Adapun total barang bukti yang disita sebenarnya dalam kurun waktu tersebut adalah sekitar 214 ton, rekan-rekan. Ya, tetapi yang sekarang ini sedang kita musnahkan itu jumlahnya sekitar 2,1 ton. Kenapa terjadi tersebut? Karena dalam undang-undang kita mengamanahkan bahwa kita hanya bisa menyimpan barang bukti itu sepaling lama 14 hari. Antara 7 sampai 14 hari itu paling lama, itu udah harus dimusnahkan. Sehingga kalau periode 1 tahun itu kita nggak mungkin menyimpan sebanyak 214 ton, ya teman-teman. Kemudian total dari total 214 ton tersebut, apabila diestimasikan barang bukti tersebut bernilai sekitar 29 triliun 29 366 331 860, ya. Dan adapun terhadap yang sekarang, kalau saya rincikan nggak masalah, kira-kira. Ya, hari ini jam sekarang dari 2,1 ton itu yang kita musnahkan dari sabu sebanyak 1,33 ton, ekstasi 335.019 butir, ganja 608.095 gram, tembakau gorila 18,4 kilo, kemudian heroin 1,1 kilogram, ketamin 2.356 gram, etomidet sebanyak 12.429 ml, Happy 5 7.993 butir, Happy Water 27.851 gram, dan THC paling belakangan ini paling aktif, mulai meningkat pemasukannya ke Indonesia 5.531 gram. Pemusnahan tadi pagi, pemusnahan dalam bentuk simbolis dari Bapak Presiden Republik Indonesia dilaksanakan tadi pagi, dan malam ini kita menghabiskan seluruh yang tadi pagi sudah diizinkan oleh Bapak Presiden untuk dimusnahkan. Demikian teman-teman, mungkin ada pertanyaan? 11 tersangka ini Pak? Mohon maaf. Pak, kan ini ada hadir juga dari jaksa penuntut umum tadi kalau misalkan saya dengar ada. Iya, artinya kasus ini sudah berjalan ya Pak ya? Kasus ini sudah semua kasus yang dari 114 kasus tersebut, kenapa mesti dimusnahkan? Karena barang bukti ini sudah mendapat penetapan sita baik dari kejaksaan maupun dari pengadilan, sehingga bisa disita. That's why jaksa penuntut umum kita perlukan, kita butuhkan saat ini karena untuk mensahkan bahwa pemusnahan ini sah dan legal secara hukum. 11 tersangka yang sekarang dihadirkan ini apakah sampel atau seperti apa Pak? 11 tersangka yang ada di sini adalah yang barang buktinya ada sekarang ini kita musnahkan, dan mereka tahanan Bareskrim, bukan dari daerah. Kalau yang dari daerah tadi per Zoom sudah ininya. Lain? Kalau modus-modus yang biasa dilakukan itu seperti apa aja Pak? Modus banyak caranya. Kalau yang tradisional itu seperti lewat darat, lewat laut, sesekali kalau bandel dia pakai udara kan, karena udara kan hampir mustahil ya Pak ya. Terus sekarang mulai berkembang itu yang melalui jasa pengiriman, melalui ekspedisi. Nah ini yang sedang kita cari solusinya dengan pihak-pihak perusahaan ekspedisi. Banyak perusahaan ekspedisi di Indonesia ini. Pak, dari persoalan tadi saya lihat banyak dari Kalimantan, Polda mana daerah timur. Apakah ini ada pergeseran? Oh tidak. Jadi pintu-pintu masuknya selama ini tetap banyak di wilayah barat kita. Cuman memang sekarang ini karena banyak barang yang masuk, kemungkinan banyak barang yang masuk itu sudah dan memang ada kegiatan rutin yang ditingkatkan dari teman-teman Polda wilayah timur untuk mengimbangi Polda-Polda wilayah barat. Itu mereka mulai banyak yang terungkap jaringannya apa segala macam. Jadi bukan kita bilang bahwa banyak sudah terjadi pergeseran, tidak, tapi
pengungkapan kita sudah mulai banyak ke arah situ. Jadi hasil kegiatan imbangan. Apakah semua sabu ini dari Cina atau memang ada lokal sendiri? Atau dari negara lain? Atau dari Saat ini sabu ini kan produk kimia ya, produk kimia bukan alami. Banyak pabrik clandestine yang ada yang dari Indonesia, ada yang memang dari luar negeri, dan ada juga yang jauh langsung dari Cina. Tapi pada umumnya kalau dari Cina itu banyak prekursor, bukan narkotik sabu ini masuk ke Indonesia dalam bentuk jadi. Jadi kalau soal sabu atau barang-barang kayak kita bilang sintesis ya, dia kimia apa segala macam itu semuanya bisa dibuat juga di Indonesia sebenarnya. Tinggal kita bagaimana bekerja keras untuk mengungkap lab-lab clandestine tersebut. Pak, Demikian. kan ada himbauan dari... Sebentar. Kenapa memilih lokasi di sini untuk pemusnahannya, Pak? PT Wastek Internasional ini adalah salah satu mitra kami, dan mereka sangat berpengalaman di dunia internasional untuk pengelolaan limbah B3. Ya, jadi kami menggunakan kita bekerja sama dengan pihak ini, karena mereka fasilitasnya lengkap sekali. Bayangkan saja teman-teman, tungkunya ini bisa memusnahkan limbah B3 termasuk narkotik dan sebagainya itu 1.200 kilogram per jam. Bayangkan dengan yang di tempat lain, misalkan kayak tadi yang mungkin teman-teman lihat di mesin insineratornya BNN atau misalnya Puslapor punya, itu hanya 15 kilo per jam, 15 kilometer per jam, 15 kilogram per jam. Sementara kalau di sini sampai 1.200. Jadi kita memilih tempat di sini, dan ini di sini jauh dari pemukiman, dari apa, sehingga kemungkinan terjadinya efek berkelanjutan daripada mungkin asap buangannya dan sebagainya itu bisa kita minimalisir gitu loh. Pak, jadi itu butuh panas berapa, Pak, untuk memastikan bahwa barang bukti yang dimusnahkan sekarang benar-benar habis terbakar? Ini pasti di atas 1.000 derajat ya, kalau untuk ininya. Tapi untuk angka pastinya itu dari teknisi ya, Pak ya. Kita tidak bisa tapi nanti kan hasilnya itu dalam bentuk abu yang nanti kemudian dimusnahkan, dikasih cairan, jadi musnah sama sekali gitu. Tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan dari residunya itu. Pak, tadi kan himbauan dari Pak Prabowo adalah pertama tidak hanya Polri namun juga instansi lain juga harus ikut serta. Yang kedua adalah terkait dengan polisi harus bisa mengimbangi kecanggihan yang dilakukan oleh para saat ini. Betul. Nah, bagaimana kemudian komitmen Polri, mungkin ada arahan dari Pak Kapolri, Pak? Iya, kalau arahan dari Bapak Kapolri masih tetap yang dulu, bahwa kita harus selalu memerangi narkoba ini. Teman-teman mungkin jargon tersebut agak klise ya bagi teman-teman, sering diucapkan, tetapi kami sebagai para pelaksana di lapangan itu sangat-sangat kita memang harus bersemangat untuk ininya, mulai dari mempelajari kira-kira modusnya yang baru ini apalagi, dan jujur aja kayak sekarang nih ya, misalkan dari undang-undang kita itu hanya mengakomodir hanya sekian 100 yang namanya NPS, New Psychotropic Substance. Nah, sementara di dunia ini itu udah lebih dari 1.000 NPS. Nah, ini kan kita harus belajar terus modusnya kayak apa, struktur kimianya macam mana. Nah, hal-hal seperti itulah. Jadi kami juga tidak mungkin Polri ini berjuang sendiri, karena kami anggaran terbatas, personil yang tidak memadai. Ya teman-teman, kami di lapangan kadang-kadang berbulan-bulan itu ngejar-ngejar yang seperti ini, itu paling hanya bertiga, berempat. Nah, itu sesuatu hal yang sebenarnya sangat riskan, baik keselamatan jiwa dari petugasnya maupun dari mungkin efek samping yang akan terjadi, misalkan kayak collateral damage, itu kan harus dihindari ya Mbak ya. Jadi kita tidak bisa, itu harus kan ada angka atau jumlah personil yang harus memadai. Nah, ini kan kita kurang. Nah, makanya karena itu kita menghimbau teman-teman, utamanya masyarakat, dan tentu saja kita bermitra lah dengan teman-teman kita dari kementerian atau lembaga yang lainnya, baik dari sisi undang-undangnya, baik dari sisi nanti kewenangannya, baik dari sisi personilnya. Kita biasa
kerjasama misalkan kayak di laut dengan bea cukai, dengan TNI AL, biasa itu Mbak, udah sering itu kayak begitu. Nanti tinggal lihat bagaimana keurgensiannya di lapangan seperti apa. Misalkan kita lagi ngejar nih, kebetulan lewat kapal angkatan laut, ya kita samperin tuh, minta tolong dong sekalian bantu kejar ke sana. Nah, itu seperti itu Mbak. Jadi memang betul kata Bapak Presiden dan dilaksanakan oleh Bapak Kapolri, kita memang harus bermitra secara strategis dengan teman-teman yang lain. Demikian. Pak, Pak, kalau untuk TPPU-nya Pak, kalau aset yang disita para dari kasus ini ada berapa Pak? Diperkirakan? Kalau saya nggak salah tadi pagi itu yang ini itu sekitar 18 miliar ya. Tapi untuk ininya secara total selama setahun itu aset yang kita berhasil sita mencapai nilai 222 miliar kalau saya nggak salah. Artinya 2,1 tahun ini 18 miliar Pak? Kalau yang jadi harus dibedakan antara aset yang disita atau dirampas untuk TPPU dengan yang kayak ini kan belum tentu TPPU. Walaupun di TPPU itu semacam cara kita untuk kalau misalkan di ini kan follow the money, misalkan begitu kayak di KPK gitu kan ada prinsip follow the money. Nah, kita juga ikut juga seperti itu, follow the money untuk menentukan. Ada beberapa kasus kalau kita lihat secara real, oh ini kasus narkoba apa bukan, itu nggak kelihatan. Begitu kita telusuri melalui TPPU, nongol dia. Kayak contoh pernah di Kalimantan Selatan, itu ada kasus kayak begitu. Itu nongol itu. Ternyata, oh dari TPPU-nya kelihatan. Nah itulah beberapa cara yang kita lakukan supaya kita bisa memerangi narkoba. Satu kali ini apakah 11 ini bandar atau kurir? Campur Pak, campur. Ada bandar dan ada kurir. Kayak beberapa waktu yang lalu kami pertamanya kurir. Kami pikir kurir. 3 bulan yang lalu kami nangkap di daerah Riau ya kalau nggak salah. Itu begitu dicek, disidik, sepertinya kurir. Begitu didalami, ditelusuri jaringannya, ternyata dia bandar. Kemarin putus seumur hidup. Ya kan? Itu ada perkembangan, ada dinamikanya Pak. Ada dinamikanya. Ya, demikian. Terima kasih ya. Saya Kombes Pol Audi Carmi Wibisana, Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Baris Krim Polri. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak.